Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari segala mara bahaya dan dijauhi dari segala penyakit, ya terutama penyakit corona atau COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke pembahasan kita yaitu materi kita pelajaran bahasa Indonesia, ya, ide pokok. Ide pokok itu sering disebut juga sebagai pokok pikiran, gagasan utama, dan juga gagasan pokok. Dari ketiga istilah ini, ya, bisa disebut dengan ide pokok. Kemudian di mana terdapat ide pokok? Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama pada sebuah paragraf, ya. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama pada sebuah paragraf. Yang kedua, dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, jadi pada setiap paragraf itu terdapat sebuah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yaitu menjelaskan tentang kalimat utama tersebut. Ya. Ketiga, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Saya ulangi, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Yang keempat, kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf. Akan tetapi, ada juga kalimat utama terdapat di akhir dan di tengah paragraf. Ya, biasanya seorang penulis itu, ya, menempatkan kalimat utama itu bisa di awal, ya. Ada juga yang kalimat utamanya di akhir dan juga ada yang di tengah paragraf. Ya, biasanya. Tapi kebanyakan kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf. Yang terakhir, kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, biasanya di setiap paragraf itu terdapat kalimat utama. Nah, kemudian ada kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Perhatikan teks berikut, ya. Ada sebuah paragraf, ada dua paragraf yang judulnya bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Daging dan telur bebek enak rasanya. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, ada paragraf pertama, ada paragraf kedua. Coba perhatikan paragraf pertama pada kalimat utamanya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Nah, itu yang dinamakan kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya di awal sebuah paragraf. Paham ya? Kemudian ada juga kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya apa? Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Daging, telur, dan bebek enak rasanya. Nah, ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, yang fungsinya untuk menjelaskan kalimat utama. Kemudian selain itu ada ide pokok. Nah, ide pokoknya itu apa? Nah, kita mengambil kesimpulan, ya. Gagasannya apa nih kira-kira? Pada kalimat utama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Kemudian kalimat penjelasnya, penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging telur dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Daging dan telur bebek enak rasanya. Ide pokoknya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat. Nah, ya. Jadi ide pokok itu adalah menyimpulkan, ya, pembahasan dari sebuah paragraf. Ya, apa ide pokoknya? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah paragraf pertama.
Paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya yang mana? Nah, di awal paragraf. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Nah, itu adalah kalimat utama. Selebihnya yaitu kalimat penjelas. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Nah, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, itu adalah kalimat penjelas, kalimat pendukung ya yang fungsinya untuk menjelaskan kalimat utama. Nah, ide pokoknya apa? Kesimpulan dari paragraf ini apa? Bulu bebek tidak pernah basah. Nah, itu adalah ide pokok ya. Kalimat utama, kalimat penjelas dan ide pokok. Bulu bebek tidak pernah basah. Nah, kenapa tidak pernah basah? Di kalimat penjelasan sudah jelas, hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak, yang mana lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Kalimat utamanya apa? Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada teks lagi. Perhatikan teks berikut. Kura-kura Galapos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Ya, panjang tubuh kura-kura Galapos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Berat sekali ini. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura Galapos merupakan hewan herbivora, yang mana herbivora itu memakan hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Sekarang kita cari kalimat utamanya. Kalimat utama pada teks tersebut yaitu kura-kura Galapos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Titik. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat penjelasnya. Setelah kalimat utama tersebut, panjang tubuh kura-kura Galapos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Nah, kura-kura Galapos merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nah, kalimat penjelasnya ya setelah kalimat utama tersebut. Nah, sekarang kita cari ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Ciri-ciri kura-kura Galapos ya. Memang tidak sesuai dengan bacaan teksnya, tetapi yang dijelaskan pada sebuah paragraf ya, ide pokoknya itu menceritakan tentang ciri-ciri kura-kura Galapos ya. Kalimat utamanya kura-kura Galapos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar ya, itu kalimat utama. Kalimat penjelasan sudah jelas ya. Panjang tubuh kura-kura mencapai 1,87. Nah, ini dan paragraf ini ya, ide pokoknya adalah ciri-ciri kura-kura Galapos. Ya, kesimpulannya, intinya itu namanya ide pokok ya. Lanjut. Perhatikan teks berikut. Indonesia negeri yang subur. Nomor 1 ya, pada paragraf utamanya, Indonesia berada di garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Terletak di garis khatulistiwa juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Musim yang terdapat di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah. Ketika musim hujan tiba, kondisi tersebut menyebabkan berbagai tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Kesuburan tanah tersebut dikelola untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis pemanfaatannya dilakukan dalam bentuk kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Tumbuhan yang dibudidayakan di sektor pertanian, di antaranya yaitu padi, jagung, kedelai, dan juga ketela. Sementara itu, tumbuhan yang dibudidayakan di sektor perkebunan
antara lain yaitu tebu, teh, kopi, dan juga jati. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf pertama terletak pada kalimat berangka. Nah, kalimat utama paragraf pertama terletak pada kalimat berangka A1, B angka 2, C angka 3, D angka 4 ya. Ini paragraf pertama nih. Ini sebuah paragraf nih. Ya, ini paragraf. Ada paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, dari kalimat utamanya pada paragraf pertama ini terletak pada angka berapa? Sudah jelas kalau paragraf pertamanya ya, kalimat utamanya yaitu Indonesia berada di garis khatulistiwa, berarti nomor 1. Yang jawabannya yang A. Kalimat utama ditunjukkan oleh kalimat pertama paragraf. Ya. Kalimat utama paragraf pertama adalah Indonesia berada di garis khatulistiwa. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A. Paham ya? Perhatikan teks berikut. Nah, kita langsung ke soalnya saja. Kalimat penjelas tidak padu dalam paragraf kedua adalah kalimat penjelas yang tidak padu. Ya, yang tidak padu dalam paragraf kedua adalah A kalimat pertama, B kalimat kedua, C kalimat ketiga, D kalimat keempat. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang lihat paragraf kedua. Ya. Kalimat penjelas yang tidak padu ya terdapat dalam kalimat yang keberapa? Nah, di sini ada berapa kalimat? Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. 1. Ini kalimat pertama. Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Ini kalimat kedua. Kemudian, kondisi tersebut menyebabkan berbagai tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Ini kalimat yang ketiga. Nah, kalimat yang keempat, kesuburan tanah tersebut dikelola untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ada 4 kalimat pada paragraf kedua. Nah, kita cari kalimat yang penjelas yang tidak padu itu yang kalimat keberapa? Ya. Jawabannya yang B, yaitu kalimat yang kedua. Coba kita lihat kalimat kedua. Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Nah, itu adalah kalimat yang kedua. Kita baca lagi penjelasannya. Kalimat utama paragraf kedua ditunjukkan oleh kalimat pertama. Kalimat pertama memuat ide pokok. Nah, jadi kalimat yang pertama itu sudah memuat ide pokok. Kalimat utama dijelaskan oleh gagasan penjelas yang disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang sesuai dengan ide pokok adalah kalimat ketiga dan keempat. Sementara itu, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang tidak padu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Jadi kalimat yang kedua ini, Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Ya, padahal sudah jelaskan di kalimat pertamanya. Dan ide pokoknya sudah jelas di kalimat ketiga dan keempat. Lanjut ke soalnya saja. Ide pokok paragraf ketiga adalah, nah, ide pokok itu apa tadi? Kesimpulan inti dari sebuah paragraf tersebut. Sekarang kita baca lagi paragraf ketiga. Aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis pemanfaatannya dilakukan dalam bentuk kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Tumbuhan yang dibudidayakan di sektor pertanian diantaranya padi, jagung, kedelai, dan juga ketela. Sementara itu, tumbuhan yang dibudidayakan di sektor perkebunan antara lain teh, kopi, tebu, dan juga jati. Ide pokok paragraf ketiga adalah A. Kesuburan tanah di Indonesia, B. Pembagian musim di Indonesia, C. Jenis kegiatan pertanian di Indonesia, D. Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat. Nah, ide pokoknya yaitu apa tadi? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya, paragraf ketiga, bacaan tersebut membahas pemanfaatan tumbuhan yang hidup di Indonesia oleh masyarakat. Maka ide pokok paragraf tersebut terletak di awal paragraf.
Nah, ini awal paragraf nih. Aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Pilihan jawaban A, B, dan C merupakan ide penjelas. Ya, itu adalah sebuah penjelasan dari sebuah paragraf ketiga ini. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D, pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat yang terdapat pada kalimat utama nih. Aneka tumbuhan yang hidup di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Perhatikan teks berikut ini. Landak atau porcupine ya, tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengeras sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa hanya sepanjang 63-80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras serta kuku yang tajam yang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Ini adalah paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, landak memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk mempertahankan diri mereka dari serangan pemangsa. Saat diserang, landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuh. Landak sangat menyukai kulit kayu. Mereka sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Keberadaan landak di hutan sangat penting karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivora seperti harimau. Adanya landak di hutan adalah penanda bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Adanya landak di hutan juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Dari dua paragraf ini, ya, saya tugaskan untuk kalian cari kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, dan juga ide pokok dalam sebuah paragraf, ya. Jadi tugas kalian itu ada 6, ya. Dari kedua paragraf ini, kalian cari kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga ide pokoknya. Ya, sudah jelas ya apa yang sudah saya terangkan tadi, ya. Apa itu kalimat utama, ya? Di mana terdapat ide pokok. Kemudian kalimat penjelas, apa fungsinya kalimat penjelas, dan juga apa itu ide pokok. Baik anak-anakku sekalian, ya. Semoga kalian semua paham dalam materi ini, ya, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran Indonesia materi ide pokok, ya. Semoga kalian paham, ya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Terima kasih, selamat belajar anak-anakku sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.